Oke, Jelas Pak, baik. jelas. Oke, semangat sekali Mas ya. Baik, mohon untuk di-mute semuanya ya. Sebelum saya memaparkan informasi terkait pelaksanaan ujian akhir semesternya. Yang kami hormati Bapak Ketua STEMIK IKMI Cirebon, Bapak Dr. Dadang Sudrajat SSI MKOM. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Ketua, Bapak Arif Rinaldi di Kanada MKOM. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dian Ade Kurnia MKOM. Dan kemudian para wakil ketua 1, 2, 3, dan 4 STEMIK IKMI Cirebon, dan untuk semua jajaran pengurus ketua program studi baik dari S1 TI, RPL, SI, dan Vokasi D3 MI dan KA ya. Serta teman-teman semua yang juga saya hormati. Sehat selalu ya teman-teman ya. Baik. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, alhamdulillah. Izin untuk menayangkan informasi ya terkait pelaksanaan ujian akhir semester ini. Akan saya share screen sebentar. Apakah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke, baik. Menindaklanjuti terkait surat edaran yang telah kami edarkan sebelumnya bahwa pelaksanaan ujian akhir semester untuk prodi S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Manajemen Informatika D3 serta Komputerisasi Akuntansi D3 untuk rekan-rekan mahasiswa dari angkatan 2022 ya, semester 2 tahun akademik 2022-2023, izin saya menyampaikan kembali bahwa ada hal-hal yang perlu kalian ingat juga ya, meskipun teman-teman sudah membacanya, mungkin saya tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan. Yang pertama, perkuliahan sebelum UAS ini akan berakhir pada hari Sabtu ya, tanggal 24 Juni tahun 2023. Di mana kurang lebih 1 minggu ke depan teman-teman akan masih untuk mengikuti pertemuan perkuliahan ya. Dan nanti diakhiri di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Kemudian yang perlu saya tekankan ulang secara terus-menerus ya, selalu mengingatkan untuk menjaga kehadiran perkuliahan, terutama bagi yang penerima KIP kuliah, beasiswa KIP kuliah, kemudian yang akan diprioritaskan untuk penetapan KIP kuliahnya tahun ini, mohon agar selalu untuk aktif dalam perkuliahannya ya. Dan kemudian poin kedua, ujian akan dilaksanakan di sini masih dalam bahasan ya, insya Allah akan kita informasikan secara cepat ya. Ini akan dilaksanakan secara tatap muka ataupun secara online ya. Nanti akan kami informasikan kemudian. Berikutnya untuk jadwal ujian, untuk jadwal UAS ini akan segera kami susun juga dan akan menyusul untuk jadwal pelaksanaan ujian akhir semesternya. Kemudian untuk pelaksanaan UAS, poin nomor 3 ya, untuk pelaksanaan UAS angkatan 2022 dilaksanakan pada hari Senin, teman-teman. Mohon dicatat ya, pelaksanaan UAS angkatan tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 ya. Nanti untuk jadwal pelaksanaannya atau jadwal ujiannya dapat kami sampaikan kemudian. Berikutnya untuk poin nomor 4. Nah, di sini mahasiswa atau mahasiswi yang dapat mengikuti UAS merupakan mahasiswa yang sudah melakukan registrasi keuangan ya. Ini berlaku atau khusus untuk mahasiswa yang di jalur reguler, teman-teman. Saya ingatkan kembali, mahasiswa yang dapat mengikuti UAS merupakan mahasiswa yang sudah melakukan registrasi keuangan. Ini khusus bagi mahasiswa dari jalur reguler, ya. Dan registrasi akademik juga ini berlaku untuk mahasiswa reguler dan penerima beasiswa. Registrasi akademik itu apa? Contohnya yang sudah melakukan pengisian KRS atau perwalian semester genapnya ya teman-teman, ini wajib harus mengikuti UAS. Dan jika memang belum mengisi perwalian atau mengisi KRS, ya teman-teman bagaimana mau mengikuti UAS ya nantinya. Jadi tidak akan bisa mengikuti UAS jika sampai saat ini masih belum mengisi KRS. Ya, itu poin nomor 4. Kemudian poin nomor 5, mahasiswa atau mahasiswi reguler atau non beasiswa atau yang tidak menerima beasiswa KIP wajib melunasi pembayaran keuangannya sampai dengan SPP keempat ya untuk mengikuti kegiatan UAS ini. Jadi nanti teman-teman yang jalur reguler mohon segera untuk diselesaikan untuk pembayaran SPP-nya sampai SPP keempat. Teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan atau berkonsultasi dengan Biro Administrasi Umum di lantai 1 ya. Berikutnya poin nomor 6, bagi mahasiswa atau mahasiswi reguler non beasiswa ya, artinya yang tidak menerima beasiswa KIP wajib membawa bukti pembayaran yang sah serta surat permohonan ke Biro Administrasi Umum untuk mendapatkan surat keterangan bebas administrasinya. Seperti biasa, teman-teman nanti bisa meminta surat keterangan bebas administrasi dari BAU di lantai 1 ya. Dan berikutnya sama halnya dengan yang penerima beasiswa KIP kuliah maupun yang akan diprioritaskan tahun ini juga sama, yaitu wajib membawa surat permohonan untuk mendapatkan surat keterangan bebas administrasi juga dari Biro Administrasi Umum untuk ditukarkan dengan kartu ujian di BAK di lantai 2 gedung sekretariat ya. Berikutnya poin nomor 8, seluruh mahasiswa atau mahasiswi diwajibkan membawa struk bebas administrasi sebagaimana telah disampaikan poin nomor 6 dan poin nomor 7. Ya, ini nanti teman-teman ketika akan mengambil kartu ujian di BAK, jadi teman-teman wajib membawa struk bebas administrasi terlebih dahulu yang sudah dijelaskan di poin 6 dan 7 sebelumnya. Kemudian nomor 9 atau poin nomor 9, untuk pengambilan kartu ujian ini ada jadwalnya tersendiri teman-teman ya. Mohon dilihat, mohon diperhatikan untuk pengambilan kartu ujian ini dilakukan terjadwal. Yang sudah ada jadwal di tampilan ini untuk hari Senin tanggal 12 Juni mulai pukul 8 sampai pukul 9 pagi ini dari kelas RPL KIPP 1 ya. Ini ada 19 orang. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai nanti
BAK ini digeruduk dengan berpuluh-puluh mahasiswa di sini jadi seabrek semua ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi mohon untuk jadwal setiap kelasnya diperhatikan ya. Ini untuk setiap harinya dari mulai hari Senin, kemudian hari Selasa juga ada, kemudian hari Rabu, Kamis dan Jumat. Ya, ini jadwal pengambilan apa namanya? Kartu ya, kartu ujian. Ini teman-teman bisa diambil sesuai dengan hari, waktu dan kelasnya. Mohon diperhatikan lagi untuk jadwal pengambilan kartu ujiannya. Oke, saya tidak akan menyebutkan satu persatu ya. Kemudian poin 9B ini yang sangat penting ya untuk dicatat juga. Poin B9 atau 9B tidak ada UAS susulan, teman-teman ya. Saya ingatkan kembali, tidak ada UAS susulan, tidak ada ujian susulan. Ya, karena tim prodi ini tidak akan memberikan izin untuk tidak mengikuti ujian susulan, kecuali di sini ada keluarga yang meninggal, ya. Ini juga harus dibuktikan dengan yang valid untuk bukti keterangannya. Kemudian ada tugas dinas dari tempat kerja, misalkan bagi yang bekerja ya, yang reguler terutama, ini dibuktikan juga dengan surat tugas dari kantornya, silakan. Itu bisa kami tolerir. Kemudian ini yang paling penting, ada surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit ya, atau vaskes setempat, silakan. Ini untuk mahasiswa ya keadaannya lagi sakit misalkan, itu bisa kita tolerir untuk diikut sertakan ujian susulan nantinya. Poin ketiga ini, ketiga poin ini merupakan yang dikecualikan untuk mengikuti ujian susulan ya. Kemudian bukti izin tidak mengikuti ujian ini nanti diserahkan ke Biro Administrasi Akademik paling lambat 3 hari setelah ujian selesai dilaksanakan. Misalkan eh, hari pertama ini hari Senin pelaksanaan UAS. Nah, ternyata kalian sakit ya. Nah, kalian kan itu posisi ternyata dadakan misalkan ya, posisinya di hari Senin itu mulai sakitnya. Nah, Senin sore misalkan kalian ke dokter, kemudian atau ke puskes, mintalah surat keterangan sakit dan dikasihkan ke BAK-nya itu maksimal 3 hari setelah hari Senin. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai melebihi batas kadaluarsa dari surat keterangan itu, gitu. Seperti itu. Nih untuk penjelasan dari surat edaran yang telah kami edarkan sebelumnya. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti sekaligus ya di sesi terakhir akan saya buka, dan berikutnya yang perlu saya sampaikan juga untuk pelaksanaan ujian di sini kita memang masih apa namanya masih ada perkiraan apakah online ataupun offline ya. Namun lebih ditekankan insya Allah akan dilaksanakannya secara online teman-teman ya. Dan untuk tata tertib di sini mohon diperhatikan. Tata tertib untuk ujian akhir semester nanti, peserta ujian diwajibkan pertama bagi mahasiswa reguler ini harap melunasi SPP 1 sampai dengan SPP 4 ya. Yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, mahasiswa reguler memang ini diwajibkan harus melunasi SPP 1 sampai dengan SPP 4-nya. Kemudian poin nomor 2-nya, mahasiswa-mahasiswi harap mengambil kartu ujian di BAK yang tadi disebutkan juga sebelumnya dengan membawa bukti surat keterangan bebas administrasi terlebih dahulu dari BAU ya, dari lantai 1, kemudian nanti ditukarkan di Biro Administrasi Akademik di lantai 2. Dan untuk nomor 3-nya
mahasiswa wajib dong mempunyai laptop masing-masing ya. Atau bagi yang belum memiliki laptopnya, teman-teman harus menggunakan handphonenya yang bisa apa namanya, yang memadai untuk mengakses link ujian nantinya seperti itu. Kemudian nomor 4 ya, mohon maaf. Poin nomor 4, mahasiswa harus memiliki kuota data internet yang stabil untuk mengikuti atau untuk mengakses link ujiannya nantinya. Jadi jangan sampai teman-teman eh, tidak ada akses internet ya nantinya. Ini untuk perkiraan pelaksanaan ujian secara online. Dan berikutnya yang nomor 5 ya, mahasiswa harap mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terkait jadwal, nanti akan kita sampaikan kemudian. Saya ingatkan, terus mengingatkan kepada teman-teman semua, apabila sudah ada jadwal, mohon kerjasamanya untuk diikuti secara tepat waktu ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal informasi, ada yang tertinggal jadwal, ada yang tertinggal waktu pelaksanaannya ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian poin nomor 6, mahasiswa jika sudah mengerjakan ya, ini yang paling penting. Ini yang paling penting teman-teman. Mahasiswa jika sudah mengerjakan jangan lupa disubmit ya. Tahu disubmit ya. Masa sih nggak tahu disubmit setelah mengisi apa namanya? Form atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk dilakukan submit. Jangan dibiarkan saja ya. Jadi nanti takutnya tidak akan eh, terinput atau terekap nilai hasil ujian semesternya nantinya. Dan jangan lupa untuk di screenshot juga mungkin ya sebagai bukti kalian mengikuti ujian. Jangan lupa saya ingatkan kembali, jika sudah mengerjakan jangan lupa disubmit, kemudian di screenshot ya. Jangan sampai lupa nih. Kemudian nomor 6-nya, ujian hanya dilakukan 1 kali kesempatan. Jadi apabila terlewat atau tertinggal waktunya, teman-teman mohon maaf, ini tidak akan ada toleransi untuk mengikuti ujian susulan. Ya, harap diperhatikan ini ya. Ujian hanya dilakukan 1 kali kesempatan. Jadi tidak ada ujian susulan. Apalagi bagi teman-teman yang penerima beasiswa KIP. Sudah tahu saya. Jadi banyak sekali teman-teman yang mengabaikan agenda-agenda ujian akhir semester seperti ini. Kemudian poin nomor 7, ujian akan menggunakan Google Form atau secara online. Ini untuk mekanisme dan teknisnya, teknis pelaksanaannya nanti insya Allah segera akan kami informasikan kemudian. Ya. Dan nomor 8-nya, poin nomor 8, mahasiswa dapat mengerjakan di rumah atau di kampus ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ujian ini akan bersifat online dan nanti apa namanya, teman-teman bisa mengerjakan di rumahnya masing-masing dengan kondisi kuota atau data internet yang stabil ya. Apabila ingin stabil silahkan bisa di kampus, dan kalaupun di rumah mohon untuk disediakan kuotanya yang stabil ya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang belum melunasi pembayaran tapi sudah mengerjakan, ini tidak akan diinputkan ke DPNU atau daftar peserta nilai ujian.
Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya untuk mahasiswa yang reguler ya, yang belum melunasi pembayaran tapi ternyata ada apa namanya? Ada data kepada kami bahwa teman-teman ternyata mengerjakan soalnya atau ujiannya meskipun sampai dengan selesai ya, meskipun nilainya bagus sekalipun, ini tidak akan kami inputkan ke daftar peserta nilai ujian atau DPNU. Ini harap diperhatikan untuk teman-teman yang jalur reguler, harap diselesaikan terlebih dahulu untuk pembayaran SPP 1 sampai dengan SPP 4-nya. Agar nanti pelaksanaan UAS-nya dan nilainya bisa kami inputkan ke DPNU ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan mewakili dari prodi yang lain. Untuk berikutnya silakan kami buka atau kami kembalikan ke Mas Fatur terlebih dahulu. Silakan Mas Fatur. Baik, siap. Terima kasih Pak atas pemaparannya mengenai tata tertib beserta aturan ujian. Dan izin menambahkan juga, kalau bisa untuk mahasiswa itu standby HP-nya atau WhatsApp-nya itu 15 menit sebelum ujian dimulai. Yang kami takutkan itu pada saat penginformasian, ada beberapa mahasiswa yang tidak tahu mengenai informasi ujian tersebut karena untuk sistem ujian sekarang itu menggunakan online. Seperti itu untuk mahasiswa ataupun mahasiswi. Baik, di sini kurang lebihnya sudah pada paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan kami buka pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Silakan. Pak Punten izin bertanya. Ya, Untuk Lebaran itu nanti libur apa gimana? untuk Lebaran ya. Untuk Lebaran nanti mungkin ada surat edarannya, Mas. Kemungkinan akan diinformasikan dari bagian akademik mengenai libur Lebaran seperti itu. Ada Oke, lagi? terima kasih. Ya, Boleh. untuk Lebaran itu nanti akan kami edarkan juga, Mas. Itu kan libur nasional ya, masa sih kita nggak libur gitu? Saya juga pengen libur kali. Nah, apa namanya? Yang pasti untuk libur nasional seperti itu, apalagi hari besar ya, Insya Allah untuk surat edarannya juga nanti akan kami sampaikan juga. Itu seperti itu, Mas Kukun. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi, silakan. Atau sudah memahami semuanya? Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Mas. Untuk mengenai seragam itu gimana Pak? Ya, untuk seragam ini kan nanti apa namanya lebih ke online nanti ya untuk informasi ujiannya. Ya kalau ternyata Masnya mau pakai seragam hitam putih di rumah silakan gitu nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau datang ke kampus ya silakan juga nggak apa-apa gitu Mas. Kan rapi gitu kelihatannya enak gitu. Ya, Baik Pak, makasih Pak. sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Silakan, Mbak. Pak, kan ini ujiannya online. Terus itu kartu ujiannya buat apa? Oke, kartu ujian itu biasanya akan kami arsipkan juga kan di sini ada arsip juga mungkinnya dan akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi ke depannya juga seperti itu, Mbak. Oke, makasih. Sama-sama. Kemudian Pak Bani izin menambahkan untuk Boleh. Oke, baik siapa. Untuk kartu ujian itu sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa ataupun mahasiswi mengikuti ujian. Jadi bagaimana kalau jika ditanya itu mahasiswa udah mengikuti ujian belum? Nah, selaku mahasiswa mempunyai bukti gitu, punya kartu ujian gitu. Jadi sebisa mungkin untuk kartu ujian itu disimpan baik-baik.
jika kalau ditanya itu ada buktinya bahwa mengikuti ujian seperti itu, Mbak. Oke, makasih. Oke, silakan ada lagi. Sebelum Bapak izin sholat bertanya, Isya ya, silakan. untuk absennya itu nanti gimana ya Pak sama untuk link soalnya pas mengerjakannya? Oke, untuk absensi dan link soal itu akan kami edarkan juga atau kami share juga baik melalui apa namanya WA grup khusus mungkin ya yang nanti teknisnya ada di bagian akademik ya di Mas Fatur mungkin ada yang ingin ditambahkan juga. Oke, punten Pak Bani izin menambahkan untuk ujiannya itu ada dua kemungkinan akan melalui Zoom dan akan menggunakan Gform dan dibentuknya grup ujian seperti itu. Ya, oke, seperti itu Mbak siapa tadi Ulwiyah ya. Iya baik Pak, terima kasih informasinya. Sama-sama, sudah adzan Isya ya. Ada lagi satu orang lagi mungkin mewakili semuanya. Silakan, Mas Zakaria mungkin. Izin bertanya Bapak, Boleh Mas Rano, silakan. ketika kan ujiannya kita dilaksanakan di rumah ya Pak. Ketika kita mengalami error pas pengerjaan itu gimana ya Pak? Apakah kita langsung menghubungi pihak dari BAK-nya atau gimana? Oke, biasanya jika memang ada kendala itu nanti akan kami bantu ya dari BAK, Mas juga untuk standby agar segera melaporkan ketika ada kendala seperti apa. Seperti itu, Mas. Gimana, Mas Rano? Baik Bapak, terima kasih. Oke. Satu lagi mungkin silakan siapa ini? Siapa? Oh iya, Miftah. Silakan Mif. Silakan Resen. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ifdar Rahmatullah. Saya Waalaikumsalam. izin bertanya, Pak. Buat sekarang saya kan lagi di luar kota nih, Pak. Nah, terus kebetulan saya belum kayak registrasi buat pendaftaran UAS. Jadi kartunya tuh belum ada, Pak. Jadi bagaimana ya, Pak, buat mendapatkan kartunya? Apakah saya harus mengirim datanya lewat pos atau bagaimana, Pak? Oke, baik. Itu untuk teknisnya ada di BAK ya. Barangkali Mas Fatur bisa menjelaskan bagi teman kita yang ada di luar kota terutama ya. Itu seperti apa? Apakah bisa nanti komunikasi di nomor WA-nya BAK terlebih dahulu? Itu bisa dilakukan seperti apa gitu. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ada yang resen lagi nih. Satu lagi deh. Siapa? Silakan Muhammad Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, kan tadi saya lihat di itunya jadwal pengambilan kartu pesertanya kan yang TIK IPB tanggal 15. Tapi kan sekarang udah lewat, kalau misalkan diambilnya besok bisa, Pak. Baik, tidak apa-apa Mas. Untuk pengambilan kartu ujiannya silakan menyusul saja di tanggal 17 ya mungkin. Yang penting pada saat pelaksanaan ujian nanti untuk mahasiswa maupun mahasiswi itu sudah memegang kartu ujian seperti itu Mas. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Mas. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya. Nanti teman-teman untuk informasi-informasi berikutnya, insya Allah akan kami sampaikan kemudian. Dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahannya 1 minggu ke depan.
lebih aktif lagi mengikuti perkuliahannya. Kalian semoga sehat selalu dan apa namanya? Kami kembalikan lagi ke Mas Fatur. Silakan Mas Fatur. Baik, terima kasih Pak Bani atas pemaparannya dan sesi tanya jawabnya juga. Baik, untuk mahasiswa maupun mahasiswi, kami selaku bagian akademik berterima kasih yang bagi yang sudah hadir pada malam hari ini sebanyak 239 mahasiswa. Dan mohon maaf juga kami undur diri karena sudah Isya ya. Baik, ada yang nanyain absen ya? Ada yang nanyain absen. Oke, untuk absennya itu sendiri nanti bakal di-share melalui chat di dalam Zoom, jadi sebisa mungkin jangan pada bubar dulu. Baik, kami izin sudahi terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.